Siapa yang dia menyembunyikan rahasianya, nanti Allah akan zahirkan rahasia itu. Nah, inilah makna hadis, dan hanya itu cara memahami hadisnya. Fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alal kitab faya'mal bi'amali ahlin nar fayadkhulaha. Itu hadisnya, ya. Sungguh kata Allah, tiada yang berhak disembah, dicintai kecuali Dia. Dan ini kalimatnya unik. Fawalladzi la ilaha ghairuh, bukan la ilaha illallah. Karena ghairuh asal kata dari ghairah. Allah itu maha pencemburu. Pencemburu bahasa Arabnya ghairah. Tidak ridho ada selain Dia di dalamnya. Itu ghairah. Maka uslubnya dalam bahasa Arab bukan fawalladzi la ilaha illahu, bukan. Fawalladzi la ilaha ghairah, demi zat yang maha pencemburu. Itu kalau diterjemahkan secara bebas. Siapakah kekasih Allah itu, wahai Rasulullah? Siapakah makhluk terbaik itu, wahai Rasulullah? Jawaban Nabi apa? Orang yang jika engkau pandang, dia makhluk, tapi memandangnya menghantarkan engkau kepada Allah. Mau husnul khatimah? Jangan pernah memperolok-olok orang yang buka kajian ma'rifatullah, walaupun gak cocok sama pikiran kita, apapun thariqahnya. Biyadihi malakutus sama' wal ard, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud, sayyidil kaunain, jaddil hasanain, sayyidil thaqalain, sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amma ba'du, Allahumma aftah lana ya fattah futuhul arifin, wa salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uligh wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Baik ikhwah sekalian, mari kita mulai kajian kitab Al-Inbah ala Tariqillah karya Syekhul Akbar Ibn Arabi dan guru-guru, semua masyayikh, semua mursyid. Mari kita kirimkan untuk mereka suratul Fatihah. Ya Allah, وبسندنا المتصل إلى الشيخ الأكبر ابن عربي قال Allahu fit taslim. Ini halaman 47, judul kecilnya Qalbul A'yan. Allah fit taslim li ahli hadhihi at-tariqah al-muntasibina ila Allah fima yazhar alaihim min al-munkarat fa inna fihi najatul musallim. فإن فيه نجاة المسلم لأن الذي انتسب إليه وهو الله قادر على قلب الأعيان فيؤتيه القوة الإلهية فيتجلى لك في أي صورة أراد ليبلوك أتؤمن أم تكفر. Tema kita sekarang tentang taslim. Apa itu taslim? Taslim berarti dari kata sallama yusallimu tasliman, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini bahasa Arabnya. Sallama yusallimu tasliman. Sering dengar ya, taslim. Satu akar kata dengan assalam. Kalau assalam itu kembali kepada dasarnya, terlepas dari aib, itu assalam. Maka assalamualaikum, semoga kalian terbebas dari keburukan. Dan itu menjadi nama Allah, assalam, yang maha suci, maha terbebas dari aib dan aurat. Jadi apapun yang terbayang tentang Allah jahat, ya, kenapa Allah perlakukan aku begini, pernah begitu nggak? Kok aku ditakdirkan begitu? Pernah terbersit? Jika iya, segera baca Allahumma
antas salam. Ini juga rahasia kenapa ba'da sholat kita baca Allahumma antas salam. Jadi kalau saya menyarankan sebelum baca syahadat tetap ngikutin sunnah Nabi, istighfar, Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta rabbana wa ta'ala. Kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah, baru kemudian mau wirid apa aja boleh. Itu sunnahnya. Oke? Jadi yang mimpin jangan langsung baca kaifiat. Baca dulu sunnah nabinya. Kenapa? Salat kita ini nggak ada yang benar-benar amat. Di salat kita ada aib nggak? Maka kita bebaskan dengan Allahumma antas salam. Udah punya aib nggak? Seandainya orang tahu aib kita, dia masih respect nggak? Nggak, berarti dia bukan teman sejati. Maka teman sejati itu hanya Allah. Allah itu tahu aib kita, dan Allah masih ngasih kita napas. Allah itu tahu kita ini sholatnya nggak sungguh-sungguh, tapi rezeki tetap ada. Dan Allah beberkan nggak aurat kita, aib kita? Nggak. Kalau kalian tahu aib guru, aib teman, aib kawan, pasti kalian gosipin. Itu bedanya. Makanya jarang orang yang bertaraf kewalian Abdus Salam, itu jarang. Jadi kewalian itu depannya ada abd, Abdullah, Abdus Salam, Abdur Rabb, Abdullah tadi ya, Abdul Ghani, Abdul Razak, itu gelar-gelar kewalian. Hamba. Jadi wali itu gelarnya hamba. Jadi memohonlah kepada Allah sama-sama, semoga kita dilayakkan menjadi hambanya Abdus Salam. Ya. Jadi mulai hari ini kalau ada aib kawan jangan dibuka, tutup, keep. Karena kita juga punya aib. Namun ada adab. Ibnu Athaillah Sekandari mengajarkan kalau minta tutup aib, yang diminta pertama ditutup di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Kebanyakan kita termasuk Barsiso yang ibadahnya 500 tahun, harut marut ya. Itu ujiannya ketika mereka mau dibuka aibnya di depan makhluk. Disitulah ketahuan Barsiso ini ibadahnya masih tobi'i, belum nurani, apalagi ruhani. Oleh karenanya kalau kita minta ditutup aurat, doanya gini, Allah mastur auratina. Coba ikuti. Allah mastur. Ya Allah, ustur, tutuplah aurat kami, aib kami. Dan as-sitr itu nama lain daripada Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Jadi kalau orang baca astaghfirullah, itu artinya astaghfiruka al-ghufran, ay as-sitran. Ya Allah, aku memohon, tutuplah. Kalau ditutup di sisi Allah, di makhluk masih ada nggak? Kalau ada sesuatu di sisi makhluk maujud, tapi tidak ada di pandangan Allah, berarti ada wujud selain wujud yang diwujudkan Allah. Berarti ada Tuhan selain itu Allah. Syirik itu. Inilah syirik khafi yang muncul pada kebanyakan abidin, orang-orang ahli ibadah. Mereka takut aibnya muncul di masyarakat makhluk, tapi dia tidak takut aibnya ada di sisi Allah. Ya. Jadi kalau versi kami, Allahumma antas salam itu wajib. Adab secara hukum sholat tidak wajib. Kalau sudah assalamualaikum, assalamualaikum, wallahi masya Allah, penutup sholat assalamualaikum. Penutup sholat assalamualaikum. Semoga Allah menutupi aib sholatmu. Kepalamu ruku, badanmu sujud, tapi batinmu tidak sujud. Nah, semoga itu dihapus oleh Allah. Lidahmu baca at-tahiyatu, al-mubarakat. Gimana? Ini versi hadis kan macam-macam. Antum pakai hadis yang mana nih? At-tahiyatu. Oke, berarti hadis Ibnu Abbas ya.
Itu kan artinya semua kemuliaan, semua pujian, semua kehormatan milik Allah. Itu artinya, bukan milik kita. Lalu, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kalau taslim itu memandang Allah, memandang Rasulullah, memandang pewaris Rasulullah, memandang guru mursyid, memandang takdir Allah, dan tidak berpikir fihi syarr wa darar, tidak berpikir di dalamnya ada keburukan atau kemudaratan. Kita pandang takdir Allah, terus kita ngomong, kenapa Allah takdirkan aku begini? Nah, pertanyaan kenapa itu pertanda orangnya masih belum terima takdir. Itu yang membuat orang gelisah hidup. Mau hidup gelisah atau hidup tenang? Cukuplah katakan raditu billah, apapun yang terjadi. Hidup kita ini wazulzilu zilzalan syadida, semua orang yang mukmin itu akan digoncang-digoncang. Tapi adakah dia bertahan? Apakah dia kemudian oleng, dia jatuh, dia mundur, dia menyerah? Kalau kita menyerah di tengah jalan, ya sudah, berarti kita bukan yang terpilih. Berarti kita yang mundur, itu aja, selesai ya. Emas itu ketika digoncang-goncang, maka dia ikut. Tapi emas tidak dijatuhkan. Yang jatuh adalah pasir. Kalau emas gak jatuh, maka bedalah kuningan dengan emas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka memandang Allah, memandang takdirnya, bahwa tidak pernah Allah menghendaki keburukan bagi hamba. Ini secara ilmu hakikat. Dalam bab iman, betul, ada takdir baik, ada takdir buruk. Tapi dalam bab adab, Allah hanya menghendaki. Mungkinkah Allah menciptakan sesuatu lalu Allah menyia-nyiakan? Kan nggak mungkin. Baik buruk itu persepsi zan. Maka ada kalimatnya, ana inda zanni abdi. Sakit itu buruk, betul? Sakit itu buruk gak? Sakit badan, sakit hati, sakit pikiran itu buruk semua itu. Tapi kalau nggak ada orang sakit, dokter hidup nggak? Berarti sakit itu takdir baik bagi para dokter. Betul nggak? Belum connect ya? Sudah mulai connect. Dibenci itu takdir buruk, persepsi kita. Tapi kalau orang dibenci, nanti hati dia hanya berharap ke Allah, itu jadi baik atau jadi buruk? Kawan saya dia gagal sekali waktu berusaha, tapi gagalnya itu membuat dia kemudian tahu fiilnya Allah. Maka gagal dia, zahirnya buruk, hakikatnya baik. Sampai hari ini, apapun yang terjadi, dia bisa memandang, oh, nggak ada yang buruk. Buruk itu hanya persepsi. Karena Allah As-Salam. Allah Maha Suci, Maha terbebas dari keburukan. Termasuk menghendaki keburukan. Yang disebut buruk oleh orang itu bala. Bala itu secara harfiah, artinya Allah menempa. Kalau Allah menempa, maunya Allah baik atau buruk? Baik. Guru menempa murid karena guru jahat sama murid, atau guru sayang sama murid? Iya. Murid yang suuzon sama guru. Kenapa aku diuji begini, gitu ya? Kenapa guru begitu? Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi jika pernah berpikir buruk tentang Allah, itu tobatnya harus tobat nasuha itu. Jadi perbaiki dulu persepsi tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang pewaris-pewarisnya, sampai guru kita, sampai kawan kita. Ya. Jadi nanti kalau melihat ada aib kawan, berusaha nggak dibuka. Teman kita udah bilang ini rahasia ya, kamu cerita. Ini sama teman apa? Dia bilang ini rahasia, jangan cerita. Emang masih ada? Masih ada emang? Oh, jangan jauh-jauh, sini aja. Ini rahasia ya, jangan cerita ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Yang paling sering dituduh buruk itu bukan ahli fikih, bukan ahli akidah, tapi selalu orang-orang yang menghidupkan ilmu-ilmu kerohanian. Karena mereka tidak pernah balas. Jadi paling enak dituduh. Jadi buya-buya ini paling enak dituduh karena nggak bakal balas. Gitu ya. Ini disebut taslim. Taslim itu melepaskan persepsi buruk terhadap satu objek. Mau hidup bahagia? Ingin punya jamaah sampai ke akhirat? Punya kawan sampai ke akhirat? Coba buang persepsi buruk tentang kawan. Kalau ada aib dia, ini kawan loh. Karena Allah itu tahu aib kita dan Allah nggak pernah beberkan. Allah itu tahu aib kita, Allah nggak pernah menghentikan 1 menit, 1 detik saja nikmatnya. Ini baru tahu aib kawan, sudah berhenti berkawan sama dia. Itu pertemanan apa itu? Berarti pertemanannya kalian ini mencari orang yang ingin baik ke kita terus. Ya, itu egois, nafsiyah. Ya, maka mesti taslim. Ya, Allah fit taslim. Allah itu litanbih. Ya, Allah, orang Arab tuh kalau bilang Allah itu ada yang zikir, ada yang tanbih. Tanbih itu warning. Ya, ingatlah dalam nama Allah gitu. Fit taslim li ahli hadhihi tariqah. Agar menghilangkan persepsi buruk jahat terhadap ahli hadhihi tariqah, terhadap pengamal pengajar tariqat ini, tariqat sufiyah. Al-muntasibina ilallah, yang mereka berintisabnya, bersanatnya kepada Allah subhanahu fima yazhar alaihi minal munkarat, meskipun zahir pada diri mereka sesuatu yang mungkar menurut persepsimu. Ya, ada yang mungkar menurut persepsi kita nih, jangan langsung judge. Ya, tunggu dulu. Ya, kenapa? Fa inna fihi najatal musallim. Dengan taslim, disitulah seorang murid najatal musallim, dia rohaninya sukses. Nah, ini untuk khusus untuk murid ya. Apalagi kalau ahli fikih. Ini contoh nih. Saya kan sering mengutip kalam, contoh, bahwa ruh tidak dicipta, tidak juga pencipta, tapi dipotong. Padahal itu kutipan dari Imam Ahlus Sunnah bernama Imam Junaid. Jadi kalau ada di antara kalian aswaja nih, bilang, itu melanggar akidah aswaja, itu kafir, saya boleh taruhan, ente kafir tabil Junaid. Kafartal Junaid, ente sudah mengkafirkan imam sufi ini bernama Imam Junaid, Imam Ahlus Sunnah. Jangan pastikan dia, ini barang namanya amrullah, ya. Kulir ruh min amri Rabbi. Tapi kan orang suka ingkar. Jadi kalau dapat potongan begitu, stop dulu, cari videonya paling lengkap. Ini contoh. Imam Junaid jangan dipotong di situ. Dia jelaskan li'annahu min amrillah, karena itu rahasia Allah. Imam Ghazali aja beda sama gurunya Juwaini. Imam Juwaini mengatakan ruh itu jismun latif, jisim latif. Ghazali bilang enggak, ruh itu min alamil amr, bukan jisim. Dia dari alam amr, ada di kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Guru muridnya beda. Karena Imam Juwaini ini imam akidah, bukan imam fi tasawuf, maka idza ikhtalafa fi amril wujud faquddima wa rujjiha Abu Hamid Al-Ghazali. Maka didahulukan pandangan Imam Ghazali. Karena mengatakan ruh itu jismun latif, itu pengaruh filsafat ke dalam akidah aswaja. Yang tepat yang dikatakan Ghazali, min alamil amr, alam amr. Alamul amr, apa bedanya dengan alamul khalq? Di Quran ada lahul khalqu wal amru. Allah wilayahnya ada 2. Wilayah amr, rahasia,
ada wilayah ciptaan. Jadi kalau ada wajah maksa, kalau tidak dicipta pasti pencipta. Ente lebih alim dari Ghazali, ente lebih alim dari Junaid, ente lebih alim dari Allah. Kita jawab gitu aja. Karena Allah mengatakan lahul khalqu wal amru, ada selain khalqiyah, selain ciptaan namanya amriyah. Karena Allah tidak mengeksplisitkan di Quran dia ini dicipta atau pencipta. Cukup katakan, kata Imam Junaid, sebagaimana dia mengatakannya. Itu, ya. Dia mengatakan ruh itu nafakhtu fihi min ruhi, cukup kita kan manfuh. Sedangkan tin tubuh ini khaliqun basyaran min tin, aku cipta. Ini kan nas Quran. Emang Quran mau diadu sama filsafat? Janganlah. Maka tanbih, peringatan dari Imam As-Sanusi dari dulu adalah jangan berakidah itu dengan metodologi ahli filsafat. Filsafat itu cukup pengayaan. Saya juga S1 saya filsafat. S2 kita tentang akidah filsafat juga. S3 kita juga sama. Jadi kalau orang bilang apa, ini sesat nih, ngaji-ngaji sesat, tesis aneh tentang kesesatan. S1 aneh tentang kesesatan. S3 kita tentang kesesatan juga. Aneh pakar ilmu kesesatan. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau ada orang adu-adu, ayo, jangan-jangan situ sesat. Dan kita mengumpulkan kumpulan kitab-kitab yang menyebutkan kata sesat itu berapa, kriteria sesat itu berapa. Dan Ghazali paling cakep, Fadaih al-Batiniyah itu paling cakep. Bicara tentang kesesatan itu 3 aja. Menyimpang dalam ilahiyat ketuhanan, menyimpang dalam nubuat kenabian, menyimpang dalam bab sam'iyat, kabar alam setelah dunia ini, yaitu alam akhirat, yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan atau mengingkari Al-Quran Sunnah. 3 aja, jangan tambah-tambahin. Nah maka mohon maaf, kriteria sesat yang ada di MUI itu mesti disederhanakan, karena ada 11 kalau salah Buya. Itu mohon, Buya kan bidang pengkajian Buya, tolong disederhanakan. Jangan melebihi imam pakar sesatan, yaitu Imam Al-Ghazali. Karena bab ini jangan diperluas, bab ini harus dipersempit. Jangan seperti ikhwah kita salafiyah, mereka yattasi' fi ma'nal bid'ah, meluaskan mana bid'ah, akhirnya yang enggak bid'ah disebut bid'ah. Kalau fatwa itu dipakai Buya, nanti yang enggak sesat disebut sesat. Nanti yang 11 tuh. Kan itu bukan Quran Sunnah, itu kan cuma usulan. Kayaknya kita harus jadi pengurus juga ya Buya. Tapi nggak jadi deh. Nggak mau. Buya aja lah ya. Kita kalau sudah aktif nanti nggak jadi objektif, nggak berani lagi ngeritik nanti, malah belain mulu. Li'anna alladhi intasaba ilaihi wa huwa Allah qadirun ala qalbil a'yan. Nah, apa yang engkau lihat belum tentu seperti yang sebenarnya. Dalam hadis Nabi, laisal khabar kal ayan. Itu hadis musalsal bil alawiyah. Ya, kita terima dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Tidaklah kabar sama dengan fakta. Al-ayan itu fakta yang terlihat. Kata beliau, sesungguhnya karena yang bernisbat, yang bersanad, bersambung kepadanya Allah, Allah itu qadirun ala qalbil a'yan. Ya, sanggup untuk jangan sebut memanipulasi Bu ya, membalikkan pandangan. Harusnya terlihat A. Jika syaitan jin bisa memanipulasi orang lewat sihir, wali lebih sanggup lagi. Masa wali Allah kalah sama jin penyihir? Ya, guru sanggup melakukan itu dengan izin Allah di depan murid. Makanya kita berkali-kali sampaikan, jika syaitan bisa nyamar jadi mursyid, mursyid bisa nyamar jadi syaitan. Kalau mursyid ente nyamar jadi syaitan, ente diuji tuh. Tapi kalau lolos, langsung usul ente kepada Allah. Ya, guru berperilaku yang nggak pantas menurut mata ini. Ayan ini ada pandangan zahir, boleh jadikan konsep pikiranmu.
ikut buya-buya ini karena sesuai dengan konsep kalian, atau karena buya ini punya konsep, kalian ikut konsep buya? Yang mana? Karena ente dulu punya orang tua ngajarin A, sama ajaran Buya Aldomi, Buya Asim, Buya Unal. Oh, ajarannya sama ajaran kakek aneh. Kalau nanti beda, masih ikut Buya nggak? Berarti kalian itu ngikut Buya cuma karena sesuai sama konsep kalian. Kalau nggak cocok, buang, cari guru baru. Tegur aja tuh mursyid. Wih, gaya bener. Kalau mau membenturkan Buya, benturkan dengan gurunya. Jangan dengan guru kita. Jangan nama kakek kita. Jadi kalau mau membenturkan Buya ini, cek gurunya ngomong begini, guru tarekatnya, mursyidnya. Dia mengajarkan begini, baru pas. Oh, cocok nih. Kalau ente sanggup, emang sanggup? Emang sanggup menggali kolbunya guru? Kayaknya makomente lebih tinggi dari buya-buya ini mungkin ya. Sayyidina Musa berhadapan dengan dua kelompok yang dua-duanya bisa melakukan itu. Satu penyihir Fir'aun, satu Sayyidina Al-Khadir. Nabiullah Khadir berperilaku seperti itu juga, tapi lebih gawat, dibunuh anak di depan Nabi Musa. Ya kan? Kalau penyihir, itu tali berubah menjadi main mata. Sama-sama permainan mata, manipulasi mata. Sama, tapi beda. Ya, sampai akhir zaman itu akan terjadi. Jadi jangan disamakan, ya. Fayu'tihil quwwatal ilahiyah, maka Allah dia akan memberinya kekuatan ilahiyah. Faitajalla laka, dia akan tampak nyata bagi engkau fi ayyu suratin arad, dalam rupa yang dia mau. Liyabluwaka atu'min am takfur, apakah engkau masih ikut gurumu atau tidak? Apa engkau masih beriman kepada Allah atau tidak? Apakah engkau mundur dan menyerah atau tetap maju? Ya, bisa terjadi pada kawan, bisa jadi pada pasangan, bisa terjadi pada guru. Boleh ngatur takdir nggak? Enggak, Allah yang ngatur takdir. Suka-suka Allah. Adakah satu detik di alam semesta Allah tidak berkehendak? Maka apapun yang terjadi di diri kita, di pasangan kita, di kawan kita, di majelis kita, di alam semesta ini, gak usah jauh-jauh. Itu tajalli af'alnya Allah. Allah menyatakan fiilnya, dan la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bab ini ngerti, mulailah zikir la ilaha illallah dimaknai dalam kalbu, la fa'ila illallah. Coba, la ilaha dalam hati, tiada yang berbuat, apapun yang aku lihat, semua perbuatan Allah. Coba ikutin itu terus setiap hari. Nanti akan muncul rasa ridho yang tak ada batasnya. Nggak bersyarat lagi insya Allah. Ya? Oke? Berhenti ngosipin teman, apalagi guru. Berhenti buka aib teman, apalagi mursyid kita sendiri. Berhenti membicarakan tentang yang buruk dari takdir. Berhenti. Karena tidak ada yang Allah kehendaki kecuali baik. Ya? Jangan-jangan guru kita lagi nyamar jadi apa. Itu kan suka-suka Allah. Suka-suka Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pengen zikir, nggak dapat zikir. Lagi pengen Buya datang, Buya nggak datang. Terus ngomong, kayaknya gua nggak takdir ngaji sama Buya. Ente sendiri yang buat persepsi begitu. Allah nggak ngomong begitu kok. Ya. Dulu imam-imam kita ingin belajar tasawuf bisa nunggu 10 tahun. Baru ditemuin gurunya. Ini baru sesekali aja. Udah bagus. Ya, nanti kita baru. Dikit-dikit ya, biar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Guru murid yang paling banyak diuji Allah mana?
Buya kalian. Yang paling kuat tempaannya ke Buya apa ke kalian? Tuh. Jadi jangan merasa kayak paling merana sealam semesta itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Fadal, ada yang bisa baca? Ya. Halaman 39. Ini kitab ditulis oleh Al-Arif Billah Abu Bakar Al-Banani yang wafat 1284 Hijriah. Beliau ini banyak torikotnya, yang masyhur adalah Syazili dan Naqsyabandi. Ya, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Nisbatullah. Nisbatnya Allah. Jadi penisbatan itu istilah para aulia ya. Nah itu apa penisbatannya Allah? Ya masuk jalur ma'rifatullah, yaitu thariq ilallah, thariq kepada Allah. Terus Ya'lamu ya faqir anna nisbatullahi wasi'ah wa dhulqan. Ketahuilah wahai al-faqir murid, bahwa sesungguhnya nisbat kepada Allah itu luas dan juga sempit. Sekaligus Sempit. Lebih luas daripada dunia dan seisinya, dan lebih sempit daripada lubang jarum. Wasi'ah 'ala man dakhalaha bi niyyati wa sidqi. Luas untuk orang yang masuk ke dalamnya dengan niat dan dengan sidq, kesungguhan. Wa dhiqah 'ala man dakhalaha bil ghishi wal khiyanati wal kadhib. Dan sempit untuk orang yang masuk ke dalamnya dengan niat yang buruk, khianat dan dusta. Menipu, khianat dan dusta. Jadi yang coba-coba masuk tarekat ya berhenti aja lah ya. Kalau niat itu emang betul-betul ingin kenal Allah, udah, bukan coba-coba. Betul-betul karena ingin mengenal Rasulullah SAW, karena ingin mengenal diri, kenal kepada Allah, bukan testing. Coba dulu masuklah kajian Buya Asfi, kita dengerin, siapa tahu ada kemungkaran kita catat, kita lapor ke MUI. Saya serius Buya, kalau ada MUI mencoba untuk ngerecokin torikot yang kita jalani, saya siap debat terbuka. Kalau cuma kelompok-kelompok saya biarin aja, tapi kalau MUI, bagi saya MUI ini ada marwah. Itu cara saya juga menghormati MUI. Karena guru-guru saya banyak pengurus MUI. Kalau ada berarti kesusupan dia. Dan kita buat taruhan di situ. Kalau saya bisa membuktikan terkait sebenarnya, ente keluar dari MUI, kira-kira gitu. Itu kita. Karena ente sudah memperburuk citra MUI. Kita ini takzim kepada MUI. Setakzim-takzimnya. Ya, dengan segala macam kritik ya. Karena sayang ya kita kritik. Loh, Pak MUI, ini kan pengurus pusat ini, orang pusat katanya. Jadi kalau antum masuk thariqah dengan tasdik dan taslim, apapun yang terjadi, pergolakan, gesekan sama teman, ada estimasi yang tidak sesuai dengan yang kita persangkakan terhadap guru, terhadap orang sekitar, kita akan biasa aja, wajar. Karena orang bukan nabi. Dia kan bukan orang yang maksum. Dia orang biasa. Kalau ada kesalahan, biasa-biasa aja. Gitu. Tapi kalau antum punya estimasi tinggi, masa orang thariqat begitu? Masa guru begitu? Masa semua? Nggak mateng-mateng. Maka siapa yang masuk ke dalam nisbat Allah itu dengan tasdik, lebih luas kolbunya daripada dunia, lapang. Makanya kata para imam kita, dinukil oleh Ibnu Abidin, pengarang Raddul Mukhtar, jika engkau melihat suatu yang mungkar dalam pandangan matamu terhadap amal sufi atau aulia, engkau takwil kepada 70 takwilan.
engkau maknai, oh maknanya barangkali begitu, mungkin maksud beliau begini. Bukan seperti yang dipersepsikan dengan satu arah. Ya. Tapi siapa sih yang ngamalin adab ini? Radul Mukhtar, pengarang fikih, ya, dan dia murid daripada Maulana Khalid An-Naqsyabandi. Terus ya, jadi kalau masuk ke jalur ini, kenapa dimulai dengan syahadat? Syahadat itu memperbaiki kebohongan di dalam hati kita. Nah, syahadatnya syahadat Nur Muhammad kan, ya. Lalu setelah itu ya Hayyu Qayyum, lalu istighfar. Istighfar pun ditalkinkan Buya, ya. Istighfar itu membersihkan jika ada. Ya namanya kalian atau kita ini semua nggak ada yang maksum terjaga dari dosa. Baik guru atau murid pasti ada kesalahannya. Ya, tapi nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Fadhal, istamir. ومن دخلها بالنية والصدق أعطاه ما عندها من الخيرات حتى تكون الأكوان كلها له شيخا. Barang siapa yang memasuki nisbat kepada Allah itu dengan niat dan kesungguhan, maka nisbat itu akan memberikan kepadanya apapun yang ada di dalamnya daripada kebaikan. Sehingga semua alam semesta itu akan menjadi guru bagi. Ya. Semua di alam semesta jadi guru. Jadi orang kalau udah masuk nisbatnya Allah, apa yang terjadi? Alam terbentang jadi guru. Alam terkembang jadi guru. Itu mau bahasa Minang, ya. Nah, bahasa Arabnya nih, al-akwan kulluha lahu syaikhan. Jadi kata guru kami Abuya Nu'man Bashir, orang ini bukan melebihkan suku, ya. Ini beliau yang ngomong waktu ngaji hikam nih, ya. Orang Minangkabau ini punya filosofi. Kalau seandainya Islam belum masuk, mereka udah Islami. Apa itu? Alam terkembang jadi guru. Saya ingat ini nih. Kenapa? Karena mereka di kolbunya ada tasdik. Nah, tasdik ini. Tasdik, pembenaran dan taslim, ya. Ini bahasa Arabnya, al-akwan kulluha lahu syaikhan. Alam semesta semuanya bagi dia syaikhan, jadi guru. Air netes jadi guru, air ngalir jadi guru, air diam busuk jadi guru. Coba air kalau diam busuk nggak? Jadi guru. Jadi Buya-Buya ini kita paksa dulu ngajar nih. Buya Asfi kan nggak mau ngajar, airnya banyak. Kita bilang, Buya, kata Imam Syafi'i, air yang tidak mengalir itu membusuk. Ya. Buya Aldo, maju Buya. Karena emang udah hobi ngajar jadi aman, nggak susah ngajar-ngajarnya. Buya Yunal ini dulu juga susah diminta ngajar nih, ya. Buya aja. Ntar saya doang yang masuk surga dar. Ya. Sekarang alhamdulillah nih ya udah mimpin zikir juga nih Buya Mursal, ya. Alhamdulillah Buya Rahmat sudah. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga ini tambah banyak. Ya, kita masuk ke jalan Allah nggak mau sendiri-sendiri. Karena rahmat Allah luas. Kita maunya orang sebanyak-banyaknya masuk fi rahmatillah. Kita nggak mau monopoli rahmat Allah. Kelompokku aja yang bener, nggak mesti. Maka di kita talkin boleh ke siapa aja, tapi ngaji sinilah ngaji tasawuf. Ya, nggak bisa online, offline ya online lah. Insya Allah, ya. Insya Allah. Ini kitab-kitab yang kita buka ini bukan kitab sembarangan. Ini kitab ditulis oleh para kutub, para wali, para ghaus. Alhamdulillah. Ini nggak ada malam kecuali ngaji kan. Selasa malam Rabu ngaji di Ribat. Rabu ngaji kitab Syabul Qadir Jilani di Buya Aldo. Malam Jumat Buya Asfi jalan, ya. Akidah, ya. Malam Sabtu sholawat di sini sama tawajuh. Malam Minggu ada hikam sekali sebulan. Kenapa sekali sebulan? Kan antum mau liburan kan. Sekali sebulan aja lah, ya. Biar nggak liburannya di buaran mulu. Aina ma tawajjah, lanjut. Aina ma tawajjah dhafara bis-shawab. Kemana pergi
berada, dia akan menemukan kebenaran. Hatta innahu idza thabata 'alaihi al-amru wa lam yahtad ila as-sawabi qayyadallahu lahu man yurshidu wa la ya'lamu walau 'ala yadi al-'aduwi kama jarat sunnatullah fi khalqihi ma'a arbab as-sidq. Sampai-sampai apabila dia ragu terhadap sebuah perkara dan dia tidak menemukan hidayah mana yang benar, maka Allah akan menunjukkan kepadanya orang yang akan menunjuki dia jalan, meskipun itu musuhnya, sebagaimana yang telah berlaku sunnatullah terhadap makhluknya pada Arab Siddiq kekasih-kekasih. Lanjut. Jadi seandainya orang-orang yang ahlus siddiq ini tersesat pun pasti Allah tarik. Tapi kalau orang penuh dengan manipulasi, khianat, dia benar pun pasti dia tersesat. Udah dekat wali kutub dia jadi pengkhianat. Tapi antum nih tasdik, ketemunya orang-orang yang makom-makomnya standar kayak kami-kami ini ya, yang mukanya nggak muka Arab, tapi Arab maklum ya kan, nggak pakai sorban gede-gede ya, tasbihnya standar-standar aja, pakai sarung ya. Insya Allah kalau antum tasdik, nggak lewat kami, lewat yang lain nanti Allah kasih kebenaran. Insya Allah ya. Tapi kalau emang sudah ingkar, sudah ingin cari-cari kesalahan, ya dunia sempit. Dengar dikit yang aneh catat, sesat nih, sesat. Dulu kan kita begitu, jadi intel aliran sesat. Saya ini tukang cari aliran sesat dulu. Mulai dari Ahmadiyah, LDII, lengkap saya daftarnya dulu. Thariqat A, Thariqat B, tukang cari kesalahan. Dulu sebelum masuk ke situ, tarekat-tarekat, saya masuk ke mursyid ini, tuh emang memata-matai kerjaannya. Ntar nanti saya lapor ke syekh siapa yang tukang ceramah kesesatan. Dulu kita begitu, na'udzubillah min dzalik, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi capek kita. Akhirnya saya minta ampun kepada Allah, saya minta, ya Allah, berikan aku satu sifat namanya siddiq. Anaknya Bang Do tuh siddiq. Kalau dia bukan lagi sifat, orang ini dikasih. Lagi sakit ya. Ya, semoga semua yang sakit, sedang diuji, sedang ditempa, Allah kembalikan kepada kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nasihat surat. Orang pilih muladhdallin. Wa man dakhalaha bil kadzib. Ya, terus sampai selesai bacanya. ومن دخلها بالكذب والخيانة وكان فيها منافقا يظهر لأهل النسبة خلاف ما يبطن. Dan orang yang memasuki nisbah atau jalan menuju Allah itu dengan kedustaan dan khianat, dan dia munafik di dalamnya, dia akan menampakkan kepada orang yang benar-benar masuk ke dalam nisbah itu kebalikan dari apa yang ada dalam diri. Menzahirkan yang tidak sebenarnya. Mahadat lahu nisbah wa was'an alaihi fil jual. Seakan-akan dia benar-benar mantap dalam nisbah tersebut dan was'an alaihi fil jual. Jauhlah perjalanan. Hatta idza balagha nihayah fil ghuluwi wan nifaq. Sampai dia sehingga dia sampai kepada akhir fil ghuluwi wan nifaq. Sehingga dia sampai pada akhir dengan sikap yang berlebihan dan kemunafikan yang berlebihan. Ya. Dayyiqat alaihil fujaj, maka jalan jadi sempit baginya. Wa awqa'athu fid dayq, dan dia merasa itu sempit. Wal haraj, wa suddat fi wajhihi jami'ul masalik, tertutuplah pada wajahnya semua jalan. Wa futihat lahu abwabul mahalik, terbukalah baginya. Makanya murid kadang dia khianat, dia kemudian datang ke siapa, dia mengatakan, nih saya buka rahasia mursyid fulan. Jadilah film Al-Walid, ya kan? Itu bahaya loh itu film. Praktek poligami itu sunnah atau bid'ah? Kata Nabi, wa man raghiba an sunnati, siapa yang nggak senang cara nikahku, bukan anak rohaniku, bukan bagian dari umatku.
Antum ngeliat orang bersorban hari ini jijik kan? Habis nonton itu. Sorban itu sunnah Nabi. Pakai tongkat. Antum hari ini kalau dapat tongkat ingatnya Al-Walid. Nauzubillah. Kok orang Islam belajar cara berpikirnya dibentuk oleh orang yang bikin film? Kita mah gak anti film. Cuma kalau ada orang nyerang agama dengan cara begitu, kita nggak baik juga. Mungkin ada pesan baik, tapi kan nanti itu simbol-simbol keislaman tuh. Dia kalau mau sebut aja nama Al-Walid yang dia maksud, ya kan? Selesai. Berapa banyak Al-Walid di Malaysia kena tuh ntar? Ya kan? Dari dulu guru-guru kita ta'addud, poligami. Ya kan? Dengan film begitu, orang hari ini menghinakan sunnah-sunnah Nabi. Na'udzubillah summa, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Jangan sampai antum ngaji udah lama-lama begini, rusak cara berpikirnya tentang sunnah Nabi, hanya nonton berapa jam doang. Berhenti aja ngaji sudah. Berarti memang masuknya bukan dengan sidik. Masuknya dengan kizib, bohong. Masuknya dengan niat khianat. Masuknya karena ingin cari-cari perbandingan berguru aja. Mau menipu diri sendiri. Guru mah gak tertipu. Ya, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Lanjut. فَمَا تَوَجَّهَ لِأَمْرٍ إِلَّا صَادَفَهُ الْخُذْلَانُ وَلَا تَحَرَّكَ فِي طَلَبِ شَيْءٍ إِلَّا قَابَلَهُ الْحِرْمَانُ جَزَاءً وِفَاقًا. Maka tidaklah dia menghadap kepada suatu urusan kecuali dia akan menemui kehinaan, dan dia tidak akan bergerak terhadap mencari sesuatu kecuali dia akan dihalang untuk mencapai sesuatu itu sebagai balasan yang setimpal untuknya. Li'annahu lamma dakhala nisbah bi sifati talbis 'adat 'alaihi sariratuhu wa anqalabat 'alaihi hillatuhu li'anna al-haqqa jalla jalaluhu yujazi kulla wahidin bi wasfihi wa sariratihi. Kenapa? Karena dia ketika memasuki nisbah, memasuki jalan menuju Allah dengan sifat talbis tadi, manipulasi itu, adat alaihi sariratuhu, maka akan kembali Allah munculkan isi batinnya. Dan inqalabat alaihi hillatuhu, dan akan terbalik. Inilah kenapa orang su'ul khotimah. Orang su'ul khotimah, mau antum belajar 1000 tarekat, belajar 1000 tarekat, tapi ente dalam batinnya nggak nyampe ke sarirah zikirnya. Sebelum meninggal otaknya rusak, zikir baru sampai di otak. Paling-paling tembus sedikit ke kolbu. Kalau nggak tembus sampai kepada kerahasiaan itu, dibersihkan kerahasiaan itu, bahwa kita masuk dengan kesungguhan, ingin jadi murid sejati, bukan ingin jadi tukang banding-membandingkan, bukan ingin coba-coba. Kalau itu yang terjadi, coba-coba, ngetes, ngomongin guru di belakang. Saya menyaksikan dari kecil, teman-teman saya membicarakan mursyid di belakang. Nih, ini saksi. Akhir hayatnya rata-rata mati su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia sudah munafik kepada gurunya sendiri. Kalau gurunya bisa diceritakan yang buruk, apalagi kawannya, maka beberapa saat sebelum meninggal itu berubah. Dia jadi benci ahli zikir, dia jadi benci orang tarekat, dia jadi benci mu'alim. Jadi berubah. Yang paling parah hilang kesadarannya. Na'udzubillah. Semua kita sudah nyaksiin itu. Dan itu ayatullah. Ayat-ayat Allah yang terjadi. Jadi mulai latihan teman-teman ya. Jangan buka aib teman, jangan suka gosipin teman. Bahkan gosip musuh aja nggak usah diceritain. Ya, gosipin musuh aja nggak perlu. Kita cukup sibuk menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tariqatu al-ma'rifah. Tariqat kita tariqat ma'rifat. Orang kalau surga dengan Nabi itu namanya Muhammad yang terpuji, Mahmud yang dipuji-puji. Cukuplah engkau memujinya. Jadi kalau ada orang mengatakan memuji Nabi haram, syirik, nama beliau kan yang terpuji. Dan semua kita ada Nur Muhammadnya nggak? Berarti semua kita boleh dipuji karena ada nur di dalam itu. Kecuali dalamnya nar.
api, zulumat. Jadi kalau apapun terjadi pada kawan kita, di majelis kita, lihat nurnya. Maka sebelum membicarakan buruknya, bicarakan aja baik-baiknya. Kalau ada yang buruk cukup gitu. Misalnya teman ngomong, kok dia ngomong gitu sih? Kita katakan, mungkin maksudnya begini bro. Kita arahkan teman kita supaya nggak berpikir buruk tentang temannya. Siap begitu nggak? Ya, pasti kalau duduk-duduk di emperannya kan torekot emperannya torekot bahaya nih Bu ya. Bisa ditorekot syaitoniah ini kalau nggak dibimbing. Jangan sampai nanti ngomongin teman, ini asik loh ngomongin teman, bagian dari aurat. Wirid emperania. Asik ya ngomongin orang tuh asik kan? Apalagi ngomongin sumbernya orang Sayyidina Muhammad SAW. Apalagi ngomongin yang menghembuskan ruhnya Sayyidina Ahmad. Itu lebih asik lagi. Jadi harusnya membicarakan orang itu kita balik. Kenapa ya asik ngomongin orang itu? Ternyata ada nur di dalamnya. Kenapa kita nggak langsung aja bicarain sang nur? Gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Allah itu yang dipandang zahir apa batin? Maka jika Allah membalas seseorang, yang dibalas batinnya apa zahirnya? Paham itu maksudnya? Maka carilah perhatian Allah dalam batin ini. Gak usah cari perhatian Allah dengan zahir ini. Ini cari perhatian makhluk namanya ini. Maka kita di sini hari pakai serban pun nggak di live kan? Kan Bu ya? Hari pakai serban kita di sini hari apa? Jumat. Kerupuk akhwatnya bercadar semua tuh ya. Ya. Ntar Jumat depan bercadar semua ya. Pakai cadar semua. Khusus hari Jumat ngamalin, oke? Khusus hari Jumat, kalau nggak bisa tiap hari. Aku nggak cantik, lah menurut kamu nggak cantik. Dawami kalau lihat kelopak-kelopak dia. Khusus hari Jumat, minimal belajar. Siapa tahu kullu yaumul Jumat, setiap hari menjadi hari Jumat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayjizihim wasfahum. Ada kalimatnya begitu di Quran kan? Surat Al-An'am ayat 100. Allah akan membalas sifat mereka. Sifat itu maksudnya batin mereka. Ya. Ada perbedaan kalau di ilmu akidah antara wasfun dengan sifatun. Nah, itu nanti Buya Hasbi yang jelas itu. Ada di kitab tuh ya. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asarra sariran albasallahu rida'an. Barang siapa yang menyembunyikan kerahasiaan dirinya, Allah akan memakaikan kepadanya ridha dari kerahasiaan itu. Apapun yang dirahasiakan di sini nanti akan jadi pakaian walaupun cuma sesaat sebelum meninggal. Ya. Maka kajian ma'rifat apa bedanya dengan baca wiridan? Kalau wiridan itu untuk nafsiyah. Nafsiyah, kita lagi pengen ngantuk, tidur, disuruh zikir 70.000 ya. Waktu suluk, disuruh zikir 11.000 kerjaan Buya Aldo itu ya. Tapi kan Buya Aldo sore-sore ngajar. Itu masuknya ke dalam sir. Jadi kalau ditanya lebih tinggi wiridan apa pengajian? Pengajian, kalau pengajiannya tentang warid. Karena wirid dan warid lebih dulu mana? Warid itu anugerah kemakrifatan. Oleh karenanya satu ilmu dipelajari, satu warid berarti turun, itu lebih afdal daripada 70.000 kali orang beramal. Itulah asbabnya kenapa antum ruhnya betah. Kalau ngaji sudah 2 jam. Ini udah satu jam baru 1 jam. Ya. Coba kalau aneh suruh, ayo zikir sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya. Baru putar 3 ada lihat. Yang dilihat tasbihnya bukan kolbunya yang dilihat. Sudah berapa nama ini yang tembus ke kolbu, nggak itu yang dilihat. Ya makanya gitu-gitu aja jalan di tempat aja. Man asarra sariratan albasahullahu rida'aha. Siapa yang dia menyembunyikan rahasianya, nanti Allah akan zahirkan rahasia itu. Nah, inilah makna hadis dan hanya itu cara memahami hadisnya. Fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah
hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alal kitab fayamal bi'amal alin nar fayadkhulaha. Itu hadisnya ya. Sungguh kata Allah tiada yang berhak disembah dicintai kecuali Dia. Dan ini kalimatnya unik. Fawalladzi la ilaha ghairuh, bukan la ilaha illallah. Karena ghairuh asal kata dari ghairah. Allah itu maha pencemburu. Pencemburu bahasa Arabnya ghairah. Tidak ridho ada selain Dia di dalamnya. Itu gairah. Maka uslubnya dalam bahasa Arab bukan fawalladzi la ilaha illahu, bukan. Fawalladzi la ilaha gairah. Demi zat yang maha pencemburu. Itu kalau diterjemahkan secara bebas. Ini tafsir, syarah isyarinya Bu Yayuna. Demi zat yang maha pencemburu, yang tiada yang lebih pencemburu dari Dia. Sesungguhnya di antara kamu ada orang yang zahirnya dia beramal seperti ahli surga, bertorikot, beramal, sholat 5 waktu, hafal Quran. Masya Allah lah itu ya, Masya Allah, tabarakallah. Sehingga antara dia dan surga hanya segini. Sejengkal. Segini doang. Fayasbiqu alal kitab, tapi Alkitab telah menentukan ini isi Alkitabnya. Sajzihim wasfahum, surah Al-An'am ayat 139. Yang Allah balas itu yang di dalam dirimu, bukan yang zahir itu. Maka ada ungkapan, ini bukan hadis ya, ini qaul sebenarnya, athar. Man asarra sariratan albasahullah, ya, ridaaha. Siapa yang menyembunyikan sesuatu yang tidak dia tampilkan, nanti yang dia sembunyikan itu Allah zahirkan, Allah balik semua. Ya. Jadi kalau ketemu guru mulai belajar, ketemu kawan, ketemu zahir apa adanya, ketemu kawan. Gak usah mencari perhatian makhluk, tapi kemudian kita nggak menjadi diri kita sendiri. Jadilah diri sendiri. Itu sebabnya guru-guru ilmu ma'rifat itu muridnya nggak terlalu banyak. Kenapa? Dia itu tidak mengikuti pencitraan yang dipahami oleh muridnya. Karena muridnya berpikir, orang arif bila harus begini, kemana-mana harus begini, dia harus kemana-mana pakai kopiah, kemana-mana harus pakai Masya Allah. Kalau begitu tuh banyak muridnya tuh. Karena gurunya menjaga pencitraannya di depan murid. Tapi kalau guru ma'rifat enggak, dia didik yang batin yang Allah pandang itu. Bagaimana jika yang aku tampilkan bukan yang sesuai dengan persepsi mereka? Masihkah mereka memandang kepada Allah? Atau hanya memandang kepada zahirku? Itu cara guru nguji murid. Itu cara guru nyamar jadi setan, kira-kira gitu. Ya. Jadi oleh karena itu, teman-teman, ya, lihat aja Bu Yasi ini udah mulai ngeri tuh Bu Yasi itu. Kadang-kadang ngomongnya pedas. Orang curhat dia pedas ngomongnya. Ngeri. Kadang orang ngomong dia diam aja kan. Nyebelin bener kan. Tapi itu ikutin sirnya aja kan. Mungkin orangnya lagi nafsunya ingin didengar. Ada saatnya muridnya nggak dihargai ngomong, dia masih menghargai gurunya kan. Gitu. Ada saatnya muridnya pengen semua yang dia tanyain dijawab, diam baik. Bagus ya. Fal insan la ta'udu alaihi illa sariratuhu wa tawiyatuhu wa niyatuhu. Maka yang disebut al-insan itu yang akan kembali dia kepada kesejatiannya, yaitu yang dia sembunyikan di dalam batinnya. Ya. Kalau masih ngomong ini nggak enak, kata orang gimana? Makanya yang khidmat nih di Buaran kan ada piket-piket, coba buang pikiran nggak enak sama ada Ustadz, nggak enak sama kakak bos, jangan ngomong gitu. Ya, nggak enak mau biasa biar demi nggak enak menurut pandangan Allah, gitu. Malu kepada Rasulullah. Kira-kira begitu mulai ya, dimulai. Itu namanya memulai muraqabah kepada Allah, merasa dilirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan enak loh dilirik Allah itu, nikmat bukan main. Kalau dilirik orang cantik aja, tampan aja dah. Ya, senangnya apalagi dipandang oleh yang maha indah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke gunung, melihat alam, ibadah nggak? Ya, betul. Ngeliatin laut, alam semesta, ibadah nggak? Ibadah. Ini alam nggak? Ini alam nggak? Betul.
Lebih mulia mana alam yang bernyawa ini dengan alam yang menopang pohon dan tumbuhan itu? Mana yang lebih mulia? Alam yang bernyawa ini. Apalagi jika dia pewaris Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya, siapakah kekasih Allah itu wahai Rasulullah? Siapakah makhluk terbaik itu wahai Rasulullah? Jawaban Nabi apa? Orang yang jika engkau pandang, dia makhluk, tapi memandangnya menghantarkan engkau kepada Allah. Kalau melihat gunung, wow, ciptaan Allah. Dia lupa, bininya juga ciptaan Allah. Wow, laut, dia lupa, laki dia juga ciptaan Allah. Maka memandang pasangan itu dengan kasih sayang, itu memandang yang lebih mulia dari memandang apapun di alam semesta. Ya. Tapi yang halal lah. Yang nggak halal jangan kita pandang-pandangin. Ya, insya Allah ya. Kalau terjadi kita minta ampun kepada Allah, rezeki berarti katanya. Rezeki tidak halal ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kita ini memang munafik semua ya. Jadi nggak perlu kita dituduh orang munafik tersinggung. Kita ini munafik ya. Ya, munafik semua kita ini. Bukan kalian, saya yang munafik. Kalian ini kan orang suci-suci semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa hadzal insan lamma dakhala fi wasfin nifaq kana mustahzi'an bi ahlillah. Maka orang manusia ketika dia zahirkan sifat nifak ini, dizahirkan Allah pada dirinya, dia akan menghina, memperolok-olok ahlullah. Ya. Dan mustahzi bi alillah, mustahzi bi rasulillah. Orang mewarisi, orang yang mengejek kekasih Allah berarti mengejek Rasulullah. Mengejek nubuat Nabi, mengejek ketuhanan, mengejek sifat-sifat ketuhanan, berarti dia siap-siap. Anallah ya'khudhuhu fi qarib. Allah akan ambil dia, kasih pelajaran dia dalam waktu dekat. Waktu dekat itu yang paling dekat adalah su'ul khatimah. Maka kita minta ampun jika kita pernah menyinggung salah satu kekasih Allah ya. Jika kita pernah memperolok-olok kekasih Allah, ampun kepada Allah. Mau husnul khatimah? Jangan pernah memperolok-olok orang yang buka kajian ma'rifatullah. Walaupun nggak cocok sama pikiran kita. Apapun torikohnya. Oh, dia nggak mutabarah. Nggak mutabarah, siapa sih yang punya otoritas mengatakan mutabarah nggak mutabarah? Indonesia kan stuck ya, mutabarahnya cuma 40-an aja. Di Mesir sudah 100-an. Ya. Berkembang tarekat mutabarah itu. Kenapa di kita berhenti? Padahal di kita ini kajian kemarifatan berkembang pesat. Ya, nanti Buya Aldomi kan sudah ada temannya di sana tuh, Torikot Aldumiyah, boleh ya? Buya Asfi, Torikot Asfiyah, Torikot Yunalwiyah, Mursaliyah, Rahmat Ilahiyah, Dawamiyah, Kakabusiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita loncat ya, 40, halaman 40, ini setelah surat An-Nisa. Ini ayatnya mengerikan, saya kan bukan panitia neraka, jadi saya nggak berani baca ayat ini banyak-banyak. Ya, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar wa lan tajid lahu nasira. Munafik itu di keraknya neraka dan tidak ada penolongnya. Wa hadzal faqir. Dan murid seperti ini indama ala hadzal ahalah. Jika dia masih bermuka dua, la ara lahu khalasan illa ayujaddid at-taubah. Aku tidak melihat cara jalan keluar dia daripada itu kecuali, kata beliau pengarang ini Al-Banani, ayujaddid at-taubah, mentajdid taubat, memperbaharui, la azid, yujaddid asy-syahadah. Bahkan dia perbaharui syahadatnya, baru perbaharui taubatnya, wa yuqbil Allah binatil istighfar, lalu dia datang kepada Allah dengan memohon ampun kepada Allah dan memohon, berusaha i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan talinya Allah, wal ikhlas, dan tulus fi aqwalihi, perkataannya,
af'alihi perbuatannya, wa akhwali dan hal batinnya. Nah, inilah disebut surah An-Nisa 146. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika hum ma'al mu'minin. Kecuali orang munafik yang bertobat, murid-murid bermuka dua yang bertobat, murid-murid yang ketemu gurunya lain di belakang guru lain, ketemu kawannya lain di belakang kawannya lain. Ini dua muka, ya, atau dia menghadap ke Allah, sebenarnya dia tidak menghadap ke Allah, dia hanya cari perhatian makhluk. Jika ada pada mursyid, mursyid juga kena juga ini. Jadi mursyid mesti punya mursyid lagi, dia harus cari mursyid supaya dia tetap terus ada yang ngingetin, warning dia. Illa yakuna lahu syaikhan rohanian, kecuali dia koneksi dengan syekh secara rohani, ya. Maka jalannya tabu wa aslahu, mereka perbaharui tobat, islah memperbaiki diri. Islah itu menselaraskan zahir dengan batin, itu islah. Wa'tasamu billah, dia kemudian berpegang teguh dengan Allah. Wa akhlasu dinahum, mereka tulus, kalau beragama itu tulus lahir batin. Faulaika ma'al mu'minin, mereka bersama orang beriman, ya. Dengan begitu, ya, di paragraf terakhir, fazahara laka ayyul faqir anna ribha biyadik wal khasarah biyadik, maka untung rugi putuskan sendiri. Bagaimana engkau milih jalan sidq, sungguh-sungguh jujur, kalau berguru betul-betul berguru, bukan coba-coba, bukan cari kesalahan, bukan membanding-bandingkan, bukan ngomong di sini, di sana lapor, enggak, ya. Wal kizb na'tu, kamu pilih jujur sungguh-sungguh atau bohong. Lakinnallah la tujazi illa bi fasfika wa na'tik, yang Allah balas hanya yang di dalam batinmu itu. Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha, siapa yang melakukan datang dengan kebaikan, Allah berikan yang lebih baik. Surah An-Naml ayat 86, dan sebaliknya, ya, Al-An'am 160, ya. Fashammir ya faqir fa innal khaira qad ata ilaika wa lam tash'ur faha ana qad nasahtuka wallahu yaqul haqq wa yahdi sabil wassalamu alaikum. Ini beliaunya. Ya. Ada pertanyaan? Saya jarang-jarang datang nih. Ya. Tapi saya dengar semangat terus, ya. Alhamdulillah. Gurunya datang, kan masih banyak guru yang lain. Maka antum cari orang yang di YouTube, apa cari ilmu tentang kekutuban? Nah, kalau cari orang itu banyak di luar. Makanya Gus Kohar tuh ngeri tuh ketika ada orang datang ke sini. Kalau Abu yang nggak di YouTube, kamu masih ngaji Abu yang nggak? Ngeri kali tuh Gus Kohar. Jadi semoga mungkin awal-awalnya tertarik keribat karena melihat ada di YouTube. Tapi setelah masuk karena ingin mengenal ilmu, mengenal Al-Kutub. Al-Kutub sejati Sayyidina Muhammad SAW. Di belakangnya pewarisnya aja. Jadi kutub-kutub hari ini itu cuma pewaris Al-Kutub Sayyidina Muhammad SAW. Halas. Ya, cukup lah ya. Kakak bos sudah lelah sehariannya. Alhamdulillah dapat 2 kitab, ya. Semoga Allah berikan kita sifat sidq, sifat taslim, dan Allah jadikan sarirah kita betul-betul hanya ikhlas, tulus kepada Allah. Kita berdoa, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sirril asrar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا أحد صل على أحمد كتب الأسماء والصفات. اللهم يا أحد صل على محمد كتب الموجودات. اللهم يا أحد صل على المهدي كتب التعريفات. اللهم يا الله يا طهور يا مطهر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام طهر قلوبنا عما سواك. طهر قلوبنا من كل دنس. طهر قلوبنا من كل كدر. طهر قلوبنا يا الله من كل ما يصرفنا إلى غيرك. اللهم ya Allah, kami hamba yang munafik ya Allah, kami hamba yang bermuka banyak ya Allah, kami hamba yang jika mencari perhatian bukan perhatian Engkau ya Allah, kami masih mencari perhatian makhlukmu ya Allah. Malam ini, detik ini, saat ini ya Allah, dengan keberkahan cinta Engkau kepada Sayyidina Muhammad SAW, dengan nama Engkau Rahman dan Rahim, dengan nama Engkau At-Tawwab, terimalah pengakuan taubat kami bahwa kami ini benar-benar munafik ya Allah.
ampunkan kemunafikan kami, bersihkan jiwa kami, bersihkan sir kami, bersihkan sarirah kami, sehingga tiada lagi di dalamnya kecuali hanya keinginan mencari perhatian Engkau ya Allah. Bersihkan pikiran kami yang buruk tentang sahabat kami, tentang guru-guru kami, tentang hamba-hamba Allah dimanapun mereka berada. Ya Allah, berikan kami satu sifat siddiq, berikan kami sifat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu sikap yang jujur bersungguh-sungguh. Jika Engkau memandang di kolbu kami ada kizib, kebohongan, khianat dan ghish ya Allah, tipu menipu, tolong bersihkan kami dari sifat-sifat itu ya Allah. Kami tahu, kami sadar itu adalah sifat syaitan ya Allah. Tahhir qulubana ya Allah, wasfi qulubana min hadhil amrad, sembuhkan batin kami dari penyakit-penyakit rohani ini ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan urusan guru-guru kami, mudahkan urusan guru-guru kami, mudahkan urusan orang tua kami, mudahkan urusan kawan-kawan saudara kami. Tutup aib mereka di hadapan kami ya Allah, tutup aib mereka di hadapan kami ya Allah. Bantulah kesusahan mereka ya Allah, bantulah kesusahan mereka ya Allah. Kuatkan mereka di jalan Engkau ya Allah. Jadikan kami mengikuti jalan-jalan mereka ya Allah, dan jadikan kami terhubung silsilah keguruan kami, rohani kami kepada Sayyidina Rasulullah SAW, dan jadikan kami orang yang berjuang menegakkan kalimatullah sampai akhir zaman nanti ya Allah. Jangan biarkan kami mundur ya Allah, jangan biarkan kami menyerah ya Allah. Apapun ibtila terpaan darimu, apapun goncangan dari Engkau ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Ya Qawi ya Matin, ya Qawi ya Matin, ya Qawi ya Matin, ya Sabur ya Sabur ya Sabur, ya Sabur ya Sabur. Wa ma sabruka illa billah, wa ma umiru illa ya'budullah mukhlishina lahuddin. Allahumma ya Allah ya Nur, ya Nur, Allahumma ya Nur. Hati kami gelap ya Allah, hati kami gelap ya Allah. Gelap karena cinta dunia, gelap karena sifat-sifat buruk kami juga ya Allah. Bukan salah siapa-siapa ya Allah, salah diri kami sendiri ya Allah. Kami membiarkan kegelapan itu menguasai hati kami ya Allah, menguasai jiwa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ilaik, la tusrif qulubana, la tusarrif nufusana illa iyyak. Ya Allah, jangan biarkan diri kami, jiwa kami, kolbu kami, roh kami menghadap kepada selain Engkau. Jika Engkau melihat hati ini mulai menatap selain Engkau ya Allah, mohon tarik kembali, luruskan kembali tatapan batin kami hanya kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami orang yang diizinkan mengenal Engkau dengan cara Engkau sendiri ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengenal kekasih Engkau Sayyidina Muhammad SAW. Izinkan kami diberikan rasa rindu merindui Sayyidina Muhammad SAW. Izinkan kami merindui guru-guru kekasih-kekasih Engkau ya Allah. Izinkan kami berjuang bersama mereka ya Allah. Izinkan kami memakmurkan majelis-majelis Engkau ya Allah. Rumah-rumah yang Engkau fi buyutin azinallah, rumah-rumah yang Engkau izinkan untuk menyebut nama Engkau ya Allah. Bal ya Rabb, ij'al qulubana buyutan baitan min buyutika. Ya Allah, jadikan kalbu kami yang hina ini dibersihkan, lalu Engkau jadikan menjadi rumah-rumah namamu ya Allah. Jadikan sir kami menjadi singgasana keakuan ya Allah. Jadikan ruh kami selalu menjadi tempat hadratul musyahadah, hadrah menatap hanya kepada Engkau ya Allah. Tiadalah yang menatapmu kecuali tatapanmu sendiri ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana yassir umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kulna sahiban fi safarina wa hadina wa khalatan fi ahlina wa atmis ala wujuh adaina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.